engkau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang berhadapan dengan orang tuamu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang mendengar suara ayah ibu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang memegang lembut kedua tangannya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuhnya. Hadirkan semua kenangan indah yang pernah diberikan ayah ibu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu kebaikan apa yang sudah kau persembahkan untuk orang tuamu. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat ibu kita menangis daripada tersenyum kepada kita? Ingat, satu tetes air mata yang kau keluarkan dari mata ayah ibumu karena kedurhakaanmu, maka itu akan mendatangkan 1000 bencana dari Allah hadir dalam hidupmu. Maka menangislah engkau hari ini, menangislah sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir hari ini adalah anak-anak yang pernah membenci ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul orang tua kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membohongi keduanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah menggoreskan luka yang menyakitkan di hatinya, ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Jangan dulu Engkau wafatkan mereka sebelum kami berbakti, ya Allah. Kami belum sanggup melihat jenazahnya, kami belum kuat menguburkan jasadnya, kami belum mampu berpisah dengannya. Berikan kami kesempatan kedua untuk bisa membahagiakan ayah ibu kami di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta agar kami bisa menghajikan dan mengumrohkan mereka, agar kami bisa terus sering beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Ya Allah, ya Rahman, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka ya Allah, luaskan kubur mereka ya Rahman. Kami rindu dengan ayah ibu kami, kami rindu ya Allah. Kami menyesal pada menyia-nyiakan hidup mereka sebelumnya. Ketika dahulu mereka masih ada, kami malas pulang kampung membesuk dan merawatnya. Setelah mereka tiada, kami baru sibuk mendatangi kuburannya ya Allah. Kami menyesal ya Allah, ketika dahulu mereka masih hidup, kami malas mencium pipi, kening dan tangannya. Setelah mereka wafat, kami sibuk mencium-cium batu nisannya. Kami menyesal ya Allah, ketika dahulu mereka masih sehat, kami malas menelponnya, mendengar suaranya, video call memandang senyumnya.
Tapi begitu mereka sudah berada di dalam kubur, kami baru sibuk ngajak ngomong kuburannya ya Allah. Kami sadar betapa mahal ayah ibu kami ketika mereka pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan ya Allah, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi-Mu. Engkau yang maha mulia, muliakan orang tua kami. Engkau yang maha pengampun, ampuni ayah ibu kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua hari ini. Semuanya kita bertaubat, ikuti saya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu, cukup satu kali saja dalam sejarah hidup kita pernah gagal membahagiakan orang tua kita semasa hidupnya. Sekarang mereka sedang berada di dalam kubur. Jangan ciptakan kegagalan kedua dalam sejarah hidupmu. Engkau tidak pernah beramal terindah untuk arwah ayah ibu. Mimpi besok kita mati, anak cucu kita ini beramal atas nama kita, sementara kita tidak pernah beramal dulu atas nama orang tua kita. Mimpi besok panen padi, hari ini kita sibuk nanam rumput di laut saja. Bapak Ibu, ada satu anak akan mendapatkan hadiah Quran dari saya plus tanda tangan asli saya. Boleh abang yang menangis sekarang saya dapat hadiah. Dari tadi dia menangis terseduh-seduh. Sini saya berdiri sini. Dari tadi dia menangis. Abang saya, abang menangis, abang teringat siapa? Abang teringat siapa? Abang terbayang siapa? Kita dengarkan juga. Abang menangis ingat siapa? Tidak bisa berkata. Abang saya tidak dengar ayah. Abang pernah nggak merasa bersalah dengan mereka? Pasti. Jujurlah, kita ini lebih banyak nyusahin daripada nyenengin, lebih banyak minta daripada ngasih, lebih sering bikin mereka muka daripada kita. Kira-kira mungkin nggak Allah jadikan anak kita berbakti dengan kita, orang kita nggak menyempurnakan bakti buat orang tua kita. Mimpi mau anak berbakti mulai dari diri kita. Kita itu yang berbakti untuk orang tua. Abang ayah ibunya masih ada. Kelas abang kelas berapa? Kelas 4. Ayahnya ada. Ayahnya ada. Ini tinggalnya sama saya. Sama ayah. Oh, Masya Allah. Saya kamu dapat hadiah. Dapat hadiah sama saya. Sallallahu alaihi wasallam. Ternyata anaknya ibunya udah nggak ada. Ada nggak yang tahu ya? Sallallahu dapat hadiah tanda tangan langsung ya. Ibu mereka sudah nggak ada, sudah meninggal. Ada orang ayah ibunya sudah tiada. Kami tadi pasti Ayah tadi. nggak ada juga. Sementara Tapi kita sama ayahnya orang tua kan masih ada, kita yang mana ayahnya? abang Ada beradik. mudah-mudahan Kakak abang adik. makin jadi anak yang Kakak adik. Ayahnya ada tadi kan dia bilang itu ayahnya. Mana? Nggak tahu. Mana ayahnya? Dia tinggal sama siapa sama ayahnya? Mana ayahnya? Nggak tahu. Nggak ada kali. Masya Allah. Jadi anak solehah, jadi anak soleh. Bikin bangga ibunya di dalam surga. Siap? Dapat hadiah. Saya titip. Beli buku, beli pena, pakai untuk belajar. Kamu dapat ilmu, kami dapat berkat. Orang silahkan. Bu, Allah, saya baru ngerasain lo kehilangan ayah. Allah,
Hari ini saya tawarkan Bapak Ibu, ada cara cepat untuk membahagiakan orang tua kita di dalam kuburnya. Secepat kilat orang tua kita akan kembali ridho dengan kita. Amalkan pesan Nabi yang satu ini. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, ada amalan yang tidak akan putus sampai kiamat membahagiakan si mayit dalam kuburnya. Amalan itu Nabi bocorkan wakaf Al-Quran. Satu Al-Quran isinya ada 1.027.000 huruf. Satu huruf jadi Nabi 10 pahala kebaikan. Kalikan 1.027.000 huruf, ada ratusan juta. Setiap menit mengalir dari berkah bagi siapapun yang berwakaf, mengalir dari berkah bagi keluarganya yang masih hidup. Setiap menit mengalir ratusan juta pahala ampunan bagi arwah siapapun yang dia hadiahkan pahala wakaf Al-Qurannya. Bapak Ibu, saya tawarkan, ikuti program yang sedang diperjuangkan anak muda ini. Ikuti program wakaf Quran. Kita kumpulkan wakaf Quran di sini, nanti dibagikan di sini. Dikumpulkan di Batam, dibagikan di Batam. Mereka cuma wasilah saja. Nanti kita bagikan ke rumah tahfidz, pondok pesantren, ke anak-anak yang Quran yang akan dibaca setiap hari. Kita tidur, pahalanya ngalir buat kita, jadi hadiah buat apa-apa yang kita niatkan. Saran saya, berjuang, ikuti program wakaf ini. Kalau nggak sanggup wakaf Quran yang banyak, ambil wakaf yang kecil. Kalau nggak sanggup sendirian, pulang dari sini, patungan ada keluarga di luar sana. Nggak punya uang nabung dulu, mereka nggak pernah masalah. Ini kesempatan, hapus semua dosa masa lalu kepada ayah ibumu. Dengan wakaf Quranmu akan menjadi hadiah terindah yang tak akan putus dan tidak bisa sampai kiamat, membahagiakan mereka di alam kuburnya. Niatkan pahala wakaf Quranmu buat orang tuamu, mertuamu, gurumu, suamimu, istrimu, anak cucumu, semua yang sudah mendahuluimu. Mereka itu hidupnya lebih butuh amalan hadiah. Mereka membutuhkan pertolongan kita. Jangan lupakan mereka. Mimpi besok kita mati, anak cucu berwakaf atas nama kita. Kita nggak pernah wakaf untuk orang tua. Oh, ingat cerita Nabi seorang pelacur masuk surga diampuni. Kenapa? Karena memberi seteguk air kepada anjing. Dimana kita kasih Quran atas nama orang tua. Sedekah itu mengundang berkah. Diberikan Quran sebuah berkah. Nanti pahalanya dihadiahkan atas nama orang tua, maka berkah berlimpah karena berbagi membuka pintu berkah. Bapak Ibu, berapa nilai wakaf satu Qurannya? Satu Qurannya mereka hanya ngasih mahar 100.000. 100.000 kita bantu anak-anak hebat ini mencetak Quran di Solo. Setelah dicetak 100.000 itu termasuk kita membantu mengirim Quran sampai ke tangan pertama di Batam, Pusku. Sudah termasuk biaya pengiriman. Ternyata Solo, Jakarta, Batam distribusinya mahal. Betul? Bu? Dan 100.000 termasuk biaya kaderisasi ulama. Setiap kali mereka masuk, termasuk di Batam ini, mereka sudah dapat 3 orang anak Pak di KP. Di Batam 1 mereka dapat